Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran Pak Kiai. Luar biasa ini peringatan juga buat kita terkait dengan sosok Khalid bin Al-Mughirah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita setiap detik selalu berada dalam peperangan ya Pak Kiai ya. Peperangan antara kita memilih jalan kanan atau jalan kiri, peperangan mengikuti malaikat dan mengikuti syaitan, mungkin seperti itu. Karena itu kita ya memang harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, senantiasa seperti tadi dikatakan oleh Pak Kiai mengucapkan hamdalah, atau senantiasa dalam hati kita ada hamdalah, bersyukur, memuliakan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, yang pastinya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesucian, kemuliaan hanya milik Allah. Manusia tidak ada hak sedikit pun untuk bersombong. Saya kira mungkin itu diantara inti dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru besar yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kajian pada pagi hari ini dengan mengkaji beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penanya ya minggu kemarin. Pak Kiai, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan saja langsung. Pertanyaan pertama, Bismillah, mohon izin bertanya Pak Kiai, bahwa kisah Nabi Ibrahim telah mengingatkan manusia untuk terus berpikir kritis, mendasarkan laku dan sikap pada argumentasi yang kokoh. Dari berbagai pertanyaan dan proses pencarian Tuhan semasa hidup, Ibrahim tahu bahwa pengetahuan luas diperlukan agar tidak tersesat dan lekas menyadari kekeliruan. Pertanyaan saya, apakah hipotesis Nabi Ibrahim ketika menjadikan bulan bintang sebagai Tuhan, kemudian membenarkan matahari sebagai Tuhan tersebut, termasuk proses berpikir deduktif atau induktif? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai terkait dengan mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas begini ya, itu dari bagian-bagian, dari yang kecil, yang kemudian yang pertengah, yang besar. Dari bagian-bagian itu akhirnya diambillah kesimpulan yang umum. Jadi ini induktif ya, diambil yang umum. Fenomena mana bulan dulu yang kecil, perilakunya diamati gitu ya. Oh, masa Tuhan begitu? Satu. Bulan diamati juga perilakunya, disimpulkan. Matahari begitu. Jadi dari bagian-bagian ini disimpulkan, maka semuanya bukan Tuhan. Nah gitu. Jadi itu berpikir induktif ya. Itu Imam Syafi'i melakukan istiqro, kalau tidak salah itu termasuk istiqro ya. Waktu memutuskan berapa lama wanita head ya, karena tidak ada dalam hadis rata-rata. Nah, dia melakukan penelitian empirik ya, bertanya kepada para wanita berapa yang orang yang katakan berapa lama masing-masing, akhirnya disimpulkan ada yang paling sedikit sehari semalam, ada yang kemudian kebanyakan sekian lama gitu ya. Nah,
itu induktif ya, kalau tidak salah yang saya dengar gitu. Jadi berpikir secara induktif ini telah ada contoh dari Rasulullah, dan banyak tokoh-tokoh atau muslim-muslim terkemuka dulu di masa ilmu pengetahuan mulai berkembang itu melakukan penelitian-penelitian yang sangat luar biasa. Mungkin karena mereka memang memahami apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ini, bimbingan metodologi riset. Itu mungkin Pak Cu yang saya bisa jawab. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ini induktif ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertanyaan kedua ini kalau tidak salah ini dari Pak Haji Dr. Jaja ini, Pak Haji. Ini mohon maaf ini sudah lama sekali ini belum dibacakan ya. Mungkin insya Allah nih sekarang saya akan bacakan Pak Haji. Pak Kiai ini dari Pak Haji Jaja ini, Pak Dr. Jaja. Selamat yang sudah melaunching buku terbarunya ini Pak Haji Jaja. Atur nuhun Pak Kiai, Bade naros, apakah di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat di planet lain ada makhluk berakal seperti di bumi? Ini pertanyaannya ini. Ini luar biasa. Ya, oh iya, ini betul Pak Su, ini sudah agak lama pertanyaan kenapa? Mungkin beberapa minggu pernah saya lihat pertanyaan. Apa tadi teh? Jadi apakah di planet lain ada makhluk berakal lain? Ada makhluk hidup atau berakal? Ada ayat yang ditanya begini, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma bassa fihima min dabbah. Ada ayat itu. Nah, dari antara bukti kebesaran Allah itu menciptakan langit dan bumi, wa ma bassa fihima min dabbah, dan binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang hidup di sana, di keduanya. Bassa menyebar di sana, min dabbah itu, dabbah itu binatang yang bernyawa, yang merayap, yang melata juga masuk ya, dabbah bahasanya. Nah, dari sana apakah berakal? Nah, dari sana kalau dabbah tidak selalu berakal ya, hanya yang jelas ada masuk makhluk hidup ya, karena termasuk binatang-binatang melata. Tapi di ayat lain bisa kita memberi kemungkinan makna itu, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Man fis samawati wa man fil ard. Ya rata-rata tafsirnya para malaikat. Ya, man di sana yang di langit. Tapi juga memungkinkan man di sana karena dihubungkan dengan tadi wa ma bassa fihima min dabbah. Ya, ada juga makhluk lain yang bernyawa tapi juga berakal di luar para malaikat. Apa malaikat berakal? Nah, man istilahnya memungkinkan itu ya. Nah, inilah kepastiannya tantangan bagi manusia untuk membuktikannya, melakukan penelitian. Betul-betul tantangan. Antara lain seperti ini Al-Quran menantang. Seperti pada ayat-ayat yang lalu bahwa Allah mengatakan bihusban saja harus dibuktikan bahwa betul seluruh keberadaan benda-benda langit itu ada, hadir, bergerak dengan ukuran-ukuran yang sangat cermat, ketat, dan tepat gitu ya. Nah, ini juga begitu. Kalau belum ya tentu saja ini termasuk yang
menantang kita. Itu mungkin Pak itu yang bisa saya jelaskan tentang ini. Isyarat mungkin ada, tapi kepastian harus kita buktikan ya. Iya, terima kasih Pak Kiai. Itu pertanyaannya Pak Haji Dr. Jaja. Ini tantangan buat kita semua atau kepada Pak Kiai, Pak Haji ini terkhusus ini ahli teknik gitu ya. Ya betul. Jadi secara isyarat ada gitu ya, ada kemungkinan makhluk lain selain daripada manusia di di planet lain gitu ya, di planet lain. Allahu a'lam bishawab. Mungkin alien ini juga harus dikaji ini apa betul gitu ya. Sementara di barat itu film-film tentang alien itu apa saja jadi mainstream gitu ya. Nah, wallahu alam, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang ada gitu ya di alam semesta ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Kemudian langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak Kiai, saya terus mengikuti kajian ini. Karena itu pertanyaan ini berkaitan dengan yang lalu tentang hubungan antara hukum dan alasan atau ilat ya, ilat. Apakah setiap hukum ada ilatnya? Apakah setiap hukum yang ada ilatnya harus diberlakukan berdasarkan ilat itu atau boleh diabaikan ilat tersebut? Minggu kemarin kalau tidak salah pakai bilang al hukmu yaduru ma'a illati hala illati. Ya. Mengapa Kiai? Ini terkait dengan hukum, istinbatul hukmi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi semakin berat nih pertanyaan tuh Pak Cucu nih. Ini baru ya namanya ya. Ya betul baru ini. Kemarin itu bicara tentang musik ya, karena ternyata ada 3 kategori dalil-dalil yang umum mengharamkan tanpa ada batas apa-apa. Ada yang muqayyad itu yang ada batasnya, yang tidak membolehkan, dan juga yang muqayyad juga yang membolehkan ya. Sehingga akhirnya yang umum dan yang muqayyad itu diintegrasikan. Sehingga akhirnya musik haram kalau begitu-begitu, kalau ya menimbulkan ada keonaran, ada maksiat, ada lahu, ada kemudian boleh karena ada hadis-hadis yang menganjurkan menggunakannya pada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi tidak mutlak. Nah, ada ilat. Jadi ilatnya tadi itu kalau alat itu betul-betul menimbulkan maksiat atau minimal hal yang sia-sia. Nah, apakah tadi pertanyaannya ilat itu mutlak atau selalu ada atau selalu ada? Nah, tidak semua hukum itu disertai ilat. Ilat pun ada yang diucapkan dalam hukum itu, ada yang digali. Yang diucapkan itu seperti tentang ini. Ngatung itu cengkrang ya, ada dikatakan ya kawa isbalal ijar fa inna isbalal ijar minal makhilah ya, itu dikatakan hindari membiarkan celana atau sarung ke bawah 2 kaki karena itu kesombongan. Ilatnya alasannya dilarang itu karena kesombongan ya. Ada yang tidak dikatakan tapi digali, dipahami
oleh umat. Seperti begini. Nah, mungkin dari sini kita startnya. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, kalian tidak usah sholat asar, nanti saja di Bani Quraidah. Itu setelah dari Bani Ghatfan rasanya ya. Untuk Rasulullah menginginkan segera semuanya muslim ke Bani Quraidah. Nah, orang-orang muslim memahami beda. Ada yang memahami apa kata Rasulullah kita laksanakan, lalu kalipun sholat asar nanti kesorean, bahkan mungkin maghrib, sholat asar saja. Jadi memahami tek apa adanya. Memang tidak disebutkan elatnya oleh Rasulullah. Tapi ada yang mencoba memahami ada elat alasan. Mengapa kita harus segera harus sholat asar di sana? Jangan sholat asar nanti saja. Oh, ini maksudnya karena kita harus segera berangkat ke sana. Nah, itu alasannya umat muslim diharapkan segera berangkat ke sana. Nah, karena menangkap alasan itu sebagian muslim sholat asarnya di jalan saja, di awal saja sebelum berangkat, tidak sholat. Jadi ada dua kelompok yang memahami apa adanya dan sholat asar di sana sore. Tidak berpikir elat apa-apa. Sah. Kemudian ada yang juga memahami elat, yaitu alasannya bahwa Rasulullah menginginkan semua segera. Maka karena memahami alasan itu, maka ya sholat asar mah di jalan saja, jangan di sana atau di awal. Sah. Nah, karena itu memberlakukan elat juga tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Kecuali elat yang sifatnya, karena elat itu temporal. Temporal itu berlaku saat situasi tertentu, tidak berlaku saat temporal. Tapi kalau elatnya yang bersifat konstan, ya, bersifat konstan, itu beda lagi. Ya. Nah, aduh, jadi harus masuk ke sana ya, yang bersifat konstan. Kalau ini, coba ayat ini mungkin kalau bisa tentang waris. Nah, tentang waris. Apakah ada ilat? Di sana kalau kita buka surat apa itu Pak tentang waris itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain, apa itu? Surat Nah, kalau Bapak Ibu bisa buka itu, bisa kita melihat surat An-Nisa ayat 11. Akan ada yang saya koreksi terjemahnya sedikit, Pak Cucu. Dan sebab di sana ada ilat, tapi bukan ilat temporal, ilat yang bersifat konstan. Coba, Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anakmu 2 kali, laki-laki mendapat 2 bagian, dan terus dirinci. Nah, coba saya juga melihat itu Al-Quran di halaman baris akhir kedua, tiba-tiba setelah dalam satu ayat ini, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Bapakmu, anakmu, kamu tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya. Ini dipotong saja, dipenggal tanpa kata penghubung. Nah, ini pasal. Nah, ini ternyata alasan ilat. Kenapa waris itu bagiannya begitu. Alasannya ini. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Hanya ditampilkannya dalam gaya bahasa balago itu pasal tanpa huruf ataf. Ini menunjukkan kalau tidak kamalul itu hubungan yang sempurna, pasti ada semi sempurna hubungannya itu. Artinya begini,
ini jadi jawaban dari pertanyaan mengapa Allah bagikan waris itu begitu. Kata Allah, karena kalian tidak tahu siapa di antara ibu, bapak, dan anakmu yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. Coba diklaim oleh Allah, ilatnya kalian tidak tahu di antara bapak dan anakmu siapa yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Nah, kalau ilat itu konstan, karena ini klaim Allah. Kalian tidak tahu siapa yang lebih dekat manfaatnya tentang ibu bapakmu. Sebab manfaat mana? Dunia akhirat. Dunia akhirat. Ini tidak ada. Nah, karena ilatnya begitu, ini tidak rubah. Coba selanjutnya. Faridotam minallah. Hanya sayang diterjemahnya ini tentang keluargamu. Nah, kamu tidak, dalam kurungnya tentang keluargamu. Boleh nanti lihat di terjemah Kemenag. Saya itu yang saya kritis terjemah. Mestinya dalam kurungnya itu sebab kalian tidak tahu. Nah, dalam kurungnya itu sebab kalian tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat antara dari sana tentang orang tuamu. Nah, saya itu pernah kritik itu. Hanya karena di forum umum saya tidak tahu ada perubahan atau tidak. Nah, kemudian coba lihat selanjutnya. Faridotam minallah. Faridotam minallah. Inilah, Bang. Itu juga kurang tepat menurut saya. Dalam kurungnya inilah. Padahal dalam kurungnya itu karena ini igro. Igro itu iljamu faridotam. Peganglah ketetapan Allah ini. Mestinya dalam kurungnya itu peganglah ketetapan Allah ini. Alasan ketiga innallah. Nah, ini kalau ini ilatnya itu konstan tetap karena diklaim oleh Allah. Kenapa bagiannya itu? Karena kalian tidak tahu apa yang paling berdekat manfaatnya bagi kamu dari anak dan bapakmu. Tentu saja dunia akhirat itu, ya. Nah, jadi sekali lagi ilat ini karena agak dalam pertanyaannya juga saya juga agak kesulitan menjawabnya, ya. Nah, ada yang dikatakan ilat itu, ada yang tidak dikatakan, ya. Tapi kalau yang temporal itu tidak mutlak, ya. Tapi yang kalau sifatnya konten seperti itu harus mutlak, ya. Tapi begini, coba ada satu contoh yang kalau diberlakukan atau diabaikan elatnya akan kacau ini. Seperti kata Rasulullah begini, la taktubu anni syai'an illal Qur'an. Kalian jangan menulis dariku sesuatu apapun selain Al-Qur'an. Nah, Muhammad kata ba'anni syai'an falyamhu. Siapa yang menulis dari aku selain Quran, ya hapuslah. Fahaddisu anni wala haraj. Silakan sampaikan dariku hadis dengan transfer verbal. Wala haraj, tidak ada masalah. Nah, ini coba bayangkan. Rasulullah melarang menulis selain Al-Qur'an. Kalau sekarang diberlakukan, wah, kacau, ya. Kenapa? Karena ilatnya tidak ada. Ilatnya apa? Khawatir bercampur antara Quran dan hadis. Ya. Sekarang ada kekhawatiran itu? Tidak ada. Coba kalau itu diabaikan tentang itu, ya. Maksudnya diabaikan tentang ilat itu, pengabaian ilat, maka menulis hadis haram. Nah, menulis yang lain Al-Quran haram. Nah, jadi ada yang bisa diabaikan begitu saja. Tapi kalau hal ini diabaikan, wah, maka tidak boleh menulisnya. Nah, begitu. Ya. Jadi masalah alasan hukum ini. Jadi memang sudah jauh ini pertanyaan dari kajian tadi. Gak apa-apa, mudah-mudahan saja ada manfaatnya, ya. Mohon maaf kalau kurang begitu rinci, ya, karena memang ini agak dalam dan juga perlu lebih penjelasan lebih luas. Itu Pak mungkin, Mbak. Wah, habis waktunya, ya. Subhanallah, terima kasih Pak Kiai. Jadi luar biasa sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, terutama yang sedang
belajar mendalami ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Dalam kajian kita kuliah subuh ini, jadi kita bukan hanya mengkaji atau bukan Pak Kiai di sini bukan hanya memaparkan materi yang jadi instan seperti itu, juga beliau memberikan metodologi, cara berpikir atau bagaimana cara istinbatul hukmi, menetapkan hukum-hukum sehingga kita bisa mengerti bagaimana satu hukum bisa dihasilkan atau bagaimana kita sampai kepada keputusan hukum dari permasalahan-permasalahan yang ada. Subhanallah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai bisa kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada pertanyaan sesungguhnya, tapi karena waktu sudah tidak mencukupi, insya Allah minggu depan kita akan bahas. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, anak-anak sekalian telah setia mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih di sini Pak Dekan, Pak Kaprodi, para guru besar. Saya melihat juga di sini ada Prof. Syahidin. Terima kasih Prof. sudah bergabung. Ya, terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para kiai, para ulama, dan handai taulan semuanya dari Sabang sampai Merauke, insya Allah. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Pak Kiai, ini sebelumnya saya menyampaikan pesan dari Pak Haji Yuda, punten, nyuhunkeun dorongan doa kangge almarhum Bapak Dr. Andes Haji Sumardianto. Beliau meninggal hari ini. Beliau adalah dosen FPOK UPI dan mohon juga jemaah setia Masjid Al-Furqan. Beliau juga adalah jemaah setia Masjid Al-Furqan. Saya kira itu dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Bapak. Jazakallah khairan kepada Bapak Dr. Cucu Surahman yang telah memandu kajian yang dibawakan oleh Bapak Kiai Haji A'am Abdul Salam MPD. Saya Putri Utami selaku MC memohon maaf dari segi ucapan dan perbuatan. Semoga kajian pada kali ini dapat kita pahami, dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kajian tafsir Tarbawi selanjutnya adalah kajian tafsir Tarbawi ini dengan membaca doa penutup yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji A'am Abdul Salam. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith. Wa min adzabika nastajir, la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabbi, yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kawan-kawan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang telah meninggal
seperti yang disebutkan Bapak Sumardianto dan juga kawan kami yang mendapat ujian musibah penyakit. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, mereka diberi ketabahan, sehingga mereka mendapat hikmah terbesar dari ujian yang mereka alami, ya Allah. Ya Allah, kami ini hanya hamba-hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa di hadapan kebesaran-Mu, yang tidak menjanjikan apa-apa kekuatan, kecerdasan, dan kelebihan-Mu di hadapan kehendak dan keagungan-Mu, ya Allah. Di hadapan Quran-Mu yang agung, yang tiada tara, yang tak terbatas dan kandungan. Kami hanyalah hamba-Mu yang memiliki keinginan untuk memahami harapan dan pesan-pesan-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Bukakanlah pikiran dan hati kami. Terangi seluruhnya dengan cahaya-Mu, ya Allah. Agar kami tidak jadi hamba-hamba-Mu yang inginnya membela agama-Mu, malah tersesat jalan, salah jalan karena kebodohan kami, karena lepas dari bimbingan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan bagi kami agar jadi hamba-hamba-Mu terbaik, melalui jalan hidup, melalui profesi, meraih kenyataan yang Engkau berikan kepada kami, apapun kenyataan yang kami alami. Jadikanlah seluruhnya jalan untuk kami mampu menatap indahnya kebesaran-Mu, untuk kami bertemu dengan harapan-harapan-Mu terindah, ya Allah, untuk kami mampu melaksanakan seluruh harapan tersebut, sehingga kami layak jadi hamba-Mu terbaik. Mengatasnamakan-Mu dan agama-Mu kami bicara, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang katuran pakai jazakallah. Turnuan Pak Kiai. Kami Bapak. Alhamdulillah. Izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuan Prof. Ya, Pak Kiai. Kami Bapak. Semua mohon izin.